Sial, dia pulang. Bayangkan, demi membalaskan dendam ayahmu, kau menyusup ke apartemen seorang CEO kejam untuk mencuri data rahasianya. Namun rencanamu gagal, dan kau justru secara tidak sengaja mengunci dirimu sendiri bersama musuh bebuyutanmu itu selama 5 hari penuh. Saat kebencian perlahan berubah menjadi koneksi yang tak terduga, kau menemukan bahwa dendammu selama ini mungkin didasari oleh sebuah kebohongan besar. Sebelum kita bongkar semua rahasia di dalam apartemen terkunci ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena 5 hari ini akan mengubah segalanya. Dendam adalah sebuah api dingin yang membakar jiwa Riana selama 5 tahun terakhir. Setiap malam, ia akan terbangun dengan bayangan wajah ayahnya yang pucat di ranjang rumah sakit, mengucapkan kata-kata terakhirnya tentang pengkhianatan. Ayahnya, seorang insinyur brilian, telah dihancurkan, idenya dicuri, dan reputasinya diinjak-injak hingga ia meninggal karena patah hati. Dan di pusat dari semua tragedi itu, ada satu nama yang terukir di benak Riana seperti luka bakar, Arga Wijoyo. CEO muda dari Apex Dynamics, seorang pangeran korporat yang membangun kerajaannya di atas puing-puing mimpi orang lain, termasuk mimpi ayah Riana. Polisi tidak menemukan bukti, hukum tidak berpihak padanya. Maka, Riana memutuskan untuk menjadi hakimnya sendiri. Selama setahun penuh, ia merencanakan pembalasannya dengan presisi seorang ahli strategi. Ia mempelajari setiap detail tentang Arga, kebiasaannya, jadwalnya, dan yang terpenting, kelemahan sistem keamanannya. Ia menemukan bahwa apartemen penthouse Arga yang super canggih, sebuah benteng teknologi, memiliki satu celah, sebuah sistem ventilasi tua yang terhubung ke atap gedung. Rencananya sederhana, namun sangat berbahaya. Ia akan menyusup masuk pada malam Jumat saat Arga selalu menghadiri pertemuan dewan direksi hingga larut malam. Ia akan masuk ke ruang kerjanya, menyalin semua data proyek rahasia Orion ke dalam sebuah hard drive terenkripsi dan menjualnya ke pesaing utama Arga. Kehancuran finansial dan reputasi, itulah keadilan yang ia cari. Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah alam semesta menyediakan selubung sempurna untuk misinya. Mengenakan pakaian serba hitam yang pas di badan, dengan rambut yang diikat kencang dan wajah yang menunjukkan tekad dingin, Riana bergerak seperti bayangan di atap gedung. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memabukkan. Ia berhasil membuka teralis ventilasi, tubuhnya yang ramping dengan mudah masuk ke dalam saluran yang sempit dan gelap. Di bawahnya terhampar sebuah sangkar emas yang sunyi. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, sangkar itu akan benar-benar mengurungnya. Udara di dalam apartemen Arga terasa dingin dan steril, beraroma samar sitrus dan kesuksesan. Riana mendarat tanpa suara di atas karpet tebal di ruang cuci, jantungnya masih berdebar kencang. Ia bergerak cepat mengikuti denah yang telah ia hafal di luar kepala. Ruang kerja Arga berada di ujung koridor, sebuah ruangan dengan dinding kaca yang menghadap ke pemandangan kota yang terhampar seperti galaksi buatan manusia. Komputer Arga menyala dalam mode tidur, sempurna. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun terlatih, Riana memasukkan sebuah perangkat kecil ke dalam port USB. Proses penyalinan data dimulai. Sebuah bar hijau yang bergerak lambat di layar terasa seperti hitungan mundur menuju keadilannya. Ia mengamati sekeliling ruangan. Semuanya tertata dengan presisi yang nyaris obsesif. Tidak ada satupun barang yang tidak pada tempatnya. Tidak ada foto keluarga, tidak ada sentuhan personal. Hanya ada kesuksesan yang dingin dan sepi. Di atas meja, ada sebuah bingkai foto kecil yang terbalik. Didorong oleh rasa penasaran, Riana membalikannya. Foto dua orang pria yang tersenyum, yang satu lebih tua, yang satunya lagi adalah Arga versi lebih muda. Di belakangnya, ayahnya. Foto dari masa saat mereka masih menjadi partner. Sebuah sengatan rasa sakit menusuk hati Riana. Ia segera membalikkan foto itu kembali. Ia tidak boleh goyah.
Tiba-tiba, ia mendengar suara lift privat yang tiba di lantai penthouse. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Arga, pria itu pulang lebih awal. Kepanikan menjalari dirinya. Bar hijau di layar baru mencapai 70%. Ia tidak bisa mencabutnya sekarang. Ia harus bersembunyi. Dengan cepat, ia menyelinap ke dalam sebuah ceruk di balik rak buku besar yang gelap, tempat yang ia harap tidak akan terlihat. Arga masuk ke dalam ruang kerja, langkahnya terdengar berat. Ia tampak lelah. Ia melepas jasnya, melonggarkan dasinya. Riana menahan napas, berdoa agar pria itu tidak menyadari anomali di komputernya. Namun, Arga adalah seorang pria yang hidup di atas detail. Matanya langsung menangkap kedipan kecil dari perangkat asing di komputernya. Wajahnya yang lelah langsung berubah menjadi waspada. "Siapa di sana?" serunya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Ia tidak menunggu jawaban. Tangannya dengan cepat menekan sebuah tombol di dinding, mode keamanan darurat. Riana tahu ia harus lari, sekarang juga. Ia melesat keluar dari persembunyiannya, berlari ke arah koridor. Arga terkejut melihat sesosok bayangan hitam, namun ia bereaksi lebih cepat. Ia mencoba mencegah Riana. Dalam kepanikannya, saat mencoba menghindar, tangan Riana tanpa sengaja menekan sebuah panel merah besar di dinding yang bertuliskan "Lockdown". Sebuah kesalahan fatal. Seketika terdengar suara mendesis yang keras. Tirai baja anti peluru menutup semua jendela kaca. Pintu utama yang terbuat dari baja solid turun dari langit-langit dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Semua sinyal terputus. Apartemen itu kini berubah menjadi sebuah berangkas raksasa, dan mereka berdua, sang pemburu dan buruannya, kini terperangkap di dalamnya. 24 jam pertama mereka terperangkap bersama adalah sebuah neraka yang dingin. Setelah dentuman terakhir dari pintu baja, keheningan yang pekat menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh suara napas mereka yang terengah-engah. Mereka saling menatap dari ujung koridor yang panjang, seperti dua gladiator yang menunggu sinyal untuk memulai pertarungan. "Siapa kau?" desis Arga. Matanya yang tajam memindai Riana dari atas sampai bawah, mencoba menemukan petunjuk. "Aku adalah mimpi burukmu," balas Riana. Suaranya bergetar karena adrenalin namun penuh dengan kebencian. "Aku adalah keadilan untuk semua orang yang telah kau hancurkan." Amarah menggantikan keterkejutan di wajah Arga. Ia melangkah maju. "Kau tidak tahu apa-apa tentangku." "Aku tahu cukup," seru Riana, mundur selangkah. "Aku tahu kau adalah seorang pencuri, seorang penipu yang membangun kerajaanmu di atas penderitaan ayahku." Pertengkaran mereka yang penuh amarah itu tidak menghasilkan apa-apa selain kelelahan. Mereka akhirnya menyadari posisi mereka yang absurd, terjebak, berdua, tanpa jalan keluar. Sistem keamanan apartemen ini dirancang untuk menahan serangan dari luar, yang berarti juga mustahil untuk keluar dari dalam tanpa kode akses khusus yang hanya bisa diaktifkan dari markas keamanan pusat setelah verifikasi biometrik Arga. Dan tentu saja, semua komunikasi telah terputus. Mereka akhirnya melakukan gencatan senjata yang tidak diucapkan, sebuah kesepakatan diam-diam untuk saling menjaga jarak. Apartemen penthouse itu sangat luas, memungkinkan mereka untuk menciptakan wilayah mereka sendiri. Arga menguasai area ruang kerja dan kamar tidurnya. Riana mengambil alih area dapur dan ruang tamu. Garis imajiner ditarik, sebuah perbatasan tak terlihat di antara dua negara yang sedang berperang. Hari pertama berlalu dalam keheningan yang penuh permusuhan. Riana mencoba mencari titik lemah dalam sistem, namun semua usahanya sia-sia. Apartemen ini benar-benar sebuah benteng. Arga di sisi lain menghabiskan waktunya mencoba menghubungi tim keamanannya melalui sistem darurat internal, namun tidak berhasil. Tombol lockdown yang ditekan Riana ternyata memicu protokol keamanan tertinggi yang bahkan menonaktifkan komunikasi darurat internal untuk mencegah penyusup menghubungi komplotannya di luar. Ironisnya, tombol yang seharusnya menjadi penyelamat Arga kini justru menjadi penyebab utama dari penjara mereka. Mereka makan sendirian dari persediaan makanan yang sangat banyak di dapur Arga. Mereka tidur di wilayah masing-masing, namun keduanya sama-sama tidak bisa memejamkan mata, selalu waspada akan gerakan dari sang musuh yang hanya berjarak beberapa meter dari mereka.
Memasuki hari kedua, permusuhan yang membara mulai berubah menjadi kebosanan yang menegangkan. Tidak ada lagi yang bisa diteriakkan, tidak ada lagi tuduhan yang bisa dilontarkan. Yang tersisa hanyalah keheningan dan kesadaran bahwa mereka benar-benar terperangkap. Arga mencoba menyibukkan diri dengan membaca laporan-laporan yang tersimpan di komputernya. Riana, tanpa kanvas dan catnya, merasa seperti seekor burung dengan sayap terpotong. Ia hanya bisa menatap pemandangan kota yang beku di balik jendela anti peluru, sebuah dunia yang begitu dekat namun tak terjangkau. Krisis pertama datang dari tempat yang paling tidak terduga, pipa air di dapur. Tiba-tiba terdengar suara gemericik aneh dan air mulai merembes dari bawah wastafel. Riana, yang terbiasa memperbaiki segala sesuatu sendiri di apartemennya yang sederhana, mencoba mengatasinya. Namun, sistem perpipaan di apartemen canggih ini begitu rumit. Arga, yang mendengar suara gaduh, datang dengan enggan. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya ketus. "Pipa bocor," jawab Riana singkat, tangannya penuh dengan air kotor. Arga menghela napas kesal. Ia membuka sebuah panel tersembunyi di dinding, memperlihatkan serangkaian katup dan monitor digital. Ia mulai menekan beberapa tombol dengan cetat. Sistem ini terhubung dengan sensor tekanan. Seharusnya tidak mungkin bocor kecuali ada kerusakan pada katup utama, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Saat itulah Riana melihatnya. Di antara semua kerumitan teknis itu, ia melihat sebuah kesalahan desain yang mendasar. "Tunggu," katanya, "katup pelepas tekananmu ada di posisi yang salah. Seharusnya ada setelah filter, bukan sebelumnya. Tekanan balik dari filter itulah yang merusaknya." Arga berhenti menatap Riana dengan terkejut. "Bagaimana kau tahu itu?" "Ayahku seorang insinyur," jawab Riana pelan. "Dia mengajariku beberapa hal." Untuk pertama kalinya, mereka berbicara bukan sebagai musuh, melainkan sebagai dua orang yang mencoba memecahkan masalah. Mereka bekerja sama, mengikuti instruksi teknis Arga dan logika praktis Riana. Setelah 1 jam yang penuh dengan gerutuhan dan percikan air, mereka berhasil menghentikan kebocoran itu. Mereka berdiri berdampingan, basah dan kotor, di tengah dapur yang berantakan. "Terima kasih," kata Arga pelan, sebuah kata yang terasa aneh keluar dari mulutnya. "Sama-sama," balas Riana. Momen itu singkat, sebuah gencatan senjata yang lahir dari pipa bocor. Namun, itu sudah cukup untuk menciptakan sebuah retakan kecil di dinding es yang memisahkan mereka. Riana melihat bahwa di balik sosok CEO yang arogan, ada seorang pria yang logis dan bahkan sedikit canggung saat berurusan dengan hal-hal praktis. Dan Arga, untuk pertama kalinya, melihat bahwa di balik sosok penyusup yang penuh dendam, ada seorang wanita yang cerdas dan kompeten. Memasuki hari keempat, suasana di dalam apartemen telah berubah. Permusuhan telah lenyap, digantikan oleh sebuah rutinitas yang canggung. Mereka masih menjaga jarak, namun kini ada pengakuan diam-diam akan keberadaan satu sama lain. Mereka bahkan mulai makan di meja yang sama, meskipun dalam keheningan. Malam itu, sistem pendingin ruangan tiba-tiba mati, membuat udara di dalam apartemen menjadi sangat dingin. Mereka hanya punya satu selimut tebal di ruang tamu. Setelah perdebatan canggung yang singkat, mereka akhirnya setuju untuk berbagi sofa, duduk di ujung yang berlawanan dengan selimut terbentang di antara mereka seperti sebuah perbatasan. Di tengah keheningan malam, dikelilingi oleh kegelapan, pertahanan mereka yang telah lelah akhirnya runtuh. "Kenapa kau begitu membenciku?" tanya Arga pelan, suaranya nyaris berbisik. Rana tidak langsung menjawab, ia menatap bayangan gedung-gedung di luar. "Karena kau mengambil segalanya dari ayahku," jawabnya, suaranya serak. Ia kemudian menceritakan semuanya, tentang bagaimana ayahnya, seorang penemu brilian, tiba-tiba kehilangan semua investornya. Tentang bagaimana sebuah perusahaan besar, Apex Dynamics, meluncurkan produk yang sama persis dengan penemuan ayahnya beberapa bulan kemudian. Tentang bagaimana ayahnya hancur, dituduh sebagai penipu, dan akhirnya meninggal. Arga mendengarkan dalam diam. Versi cerita yang ia tahu sangatlah berbeda.
"Ayahmu," kata Arga hati-hati, "dia yang meninggalkan proyek itu. Dia yang menjual Purwarupanya kepada pesaing kita dan menghilang. Ayahku merasa dikhianati. Itulah kenapa ia melanjutkan proyek itu sendirian." Dua versi kebenaran, dua perspektif yang sama-sama menyakitkan. Mereka mulai berbicara, benar-benar berbicara untuk pertama kalinya. Mereka saling berbagi kenangan, rasa sakit dan kesepian. Riana melihat seorang pria yang tumbuh di bawah bayang-bayang ayahnya yang kuat, yang selalu merasa harus membuktikan dirinya. Arga melihat seorang wanita yang dipaksa menjadi dewasa terlalu cepat, yang memikul beban dendam keluarganya sendirian. Kelelahan emosional dan fisik akhirnya mengalahkan mereka. Di tengah percakapan yang rapuh itu, mereka tertidur. Saat Riana terbangun di tengah malam, ia mendapati kepalanya bersandar di bahu Arga, dan lengan Arga melingkarinya dengan protektif. Kehangatan tubuhnya terasa begitu nyaman. Di momen itu, di dalam penjara mereka yang mewah, ia tidak merasakan kebencian. Ia hanya merasakan sebuah koneksi yang aneh dan tak terduga. Dan dalam kerentanan malam itu, sebuah ciuman yang ragu-ragu terjadi, yang kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah penyerahan diri pada perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Pagi hari kelima membawa serta kecanggungan yang luar biasa. Malam yang mereka lalui bersama menggantung di udara di antara mereka, tak terucapkan namun sangat terasa. Mereka saling menghindar, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan yang tumbuh di tengah isolasi itu terasa begitu nyata, namun juga begitu salah. Mereka masih musuh, kan? Di tengah kebingungan mereka, sebuah suara mendesis terdengar. Lampu-lampu di apartemen berkedip dan sebuah suara robotik mengumumkan. Sistem lockdown akan dinonaktifkan dalam 5 menit. Protokol keamanan darurat selesai. Entah bagaimana, sistem itu akhirnya mencapai batas waktu otomatisnya. Penjara mereka akan segera terbuka. Kelegaan yang seharusnya mereka rasakan justru digantikan oleh kepanikan. Dunia nyata dengan semua masalah dan perannya akan segera kembali. Riana menatap Arga. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah Arga akan menyerahkannya ke polisi? Apakah mereka akan kembali menjadi musuh? Saat pintu baja raksasa itu mulai terangkat perlahan, menampakkan cahaya dari koridor luar, Riana tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa menghadapi ini. Ia tidak bisa menghadapi Arga, tidak bisa menghadapi perasaannya sendiri. Begitu ada celah yang cukup, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berlari. Ia berlari secepat yang ia bisa, meninggalkan Arga, meninggalkan apartemen itu, meninggalkan 5 hari yang telah mengubah segalanya. Arga hanya bisa berdiri mematung, menatap sosok Riana yang menghilang di tikungan koridor. Ia tidak mencoba menghentikannya, ia terlalu bingung. Perasaannya pada Riana kini begitu rumit. Ada sisa-sisa amarah, ada kekaguman, dan kini ada perasaan kehilangan yang tajam. Saat tim keamanannya akhirnya datang dan menyerbu masuk, mereka menemukan sang CEO berdiri sendirian di tengah apartemennya yang sunyi, menatap sebuah hard drive terenkripsi yang tertinggal di atas meja. Satu-satunya bukti dari kejahatan Riana, satu-satunya kenang-kenangan dari wanita yang telah membobol bentengnya, baik secara fisik maupun emosional. Kehidupan kembali normal, namun tidak ada yang terasa sama. Riana menghilang tanpa jejak. Ia tidak kembali ke apartemennya, tidak menghubungi siapapun. Ia seolah lenyap di telan bumi. Arga, di sisi lain, mencoba untuk kembali menjadi CEO yang dingin dan efisien. Namun, ia tidak bisa. Bayangan Riana, tawanya, dan percakapan mereka di tengah malam terus menghantuinya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan tentang dua versi kebenaran yang mereka miliki. Didorong oleh sebuah kebutuhan yang tidak bisa ia jelaskan, Arga melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia membuka kembali kasus lama antara ayahnya dan ayah Riana. Bukan dengan asumsi ayahnya benar, melainkan dengan pikiran yang terbuka. Ia menyewa tim investigasi terbaik bukan untuk mencari kesalahan ayah Riana, melainkan untuk mencari kebenaran yang objektif. Laporan itu datang beberapa minggu kemudian dan isinya mengguncang dunia Arga.
Timnya menemukan jejak komunikasi yang telah dihapus, transaksi keuangan yang disamarkan, dan kesaksian dari seorang mantan karyawan yang selama ini bungkam karena takut. Kebenarannya jauh lebih kelam dari yang mereka berdua duga. Ayah Riana tidak pernah berkhianat, dan ayah Arga juga tidak sepenuhnya bersalah. Ada pihak ketiga, seorang rival bisnis yang kejam yang melihat potensi besar dari proyek mereka berdua. Rival itulah yang menyebarkan informasi palsu kepada ayah Arga, membuatnya percaya bahwa partnernya telah berkhianat. Rival itulah yang kemudian menekan ayah Riana, memaksanya untuk menandatangani perjanjian tutup mulut dengan imbalan keselamatan putrinya, sebelum akhirnya menghancurkan perusahaannya secara perlahan. Seluruh tragedi yang menjadi dasar dari dendam Riana dan kemarahan Arga ternyata adalah sebuah adu domba yang brilian. Mereka berdua adalah korban dari musuh yang sama. Rasa bersalah yang luar biasa menghantam Arga. Jadi, selama ini ia telah melanjutkan ketidakadilan yang menimpa keluarga Riana. Ia harus menemukannya. Ia harus memberitahukan kebenaran ini. Melacak Riana ternyata lebih sulit dari yang Arga duga. Gadis itu benar-benar pandai menghilang. Namun, setelah berminggu-minggu pencarian, timnya akhirnya menemukannya. Riana memulai hidup baru di sebuah kota pesisir kecil, kembali menjadi seorang seniman, melukis di sebuah galeri kecil di tepi pantai. Arga datang menemuinya sendirian. Ia menemukan Riana sedang berdiri di depan kanvas, menatap lautan. Rania tampak lebih kurus, namun matanya memancarkan ketenangan yang baru. Saat melihat Arga, tidak ada lagi kemarahan di matanya, hanya ada kesedihan yang lelah. "Aku tahu kau akan menemukanku," kata Riana pelan. "Aku datang bukan untuk menangkapmu," jawab Arga. Ia kemudian menceritakan semua yang telah ia temukan, tentang kebenaran di balik pengkhianatan itu, tentang bagaimana ayah Riana sebenarnya adalah seorang pahlawan yang mengorbankan segalanya demi melindunginya. Air mata mengalir di pipi Riana. Kali ini bukan air mata amarah, melainkan air mata kelegaan dan kebanggaan. Beban dendam yang telah ia pikul seumur hidupnya akhirnya terangkat. "Aku minta maaf Riana," kata Arga tulus. "Aku minta maaf karena telah salah menilaimu dan salah menilai ayahmu." Ia kemudian mengulurkan sebuah map. "Ini, aku telah membersihkan nama ayahmu, dan ini adalah semua hak paten dan royalti dari penemuannya yang seharusnya menjadi milikmu." Riana menatap map itu, lalu menatap Arga. "Aku tidak butuh itu," katanya. "Aku hanya butuh kebenaran." "Aku tahu," kata Arga, "tapi aku butuh melakukan ini sebagai penebusan." Mereka berdiri dalam keheningan, hanya suara ombak yang terdengar. 5 hari itu, kata Arga pelan, meskipun dimulai dengan cara yang salah, itu adalah hari-hari paling jujur dalam hidupku. Riana tersenyum tipis. "Aku juga." "Bolehkah kita memulainya lagi?" tanya Arga, suaranya penuh harap. Kali ini tanpa dendam, tanpa kebohongan, hanya Arga dan Riana. Riana menatapnya, pria yang telah menjadi musuhnya, sipirnya, partnernya, dan kekasihnya. Ia mengangguk. Di tepi pantai itu, di atas puing-puing balas dendam yang salah, mereka mendapatkan kesempatan untuk membangun sebuah kisah baru, sebuah kisah yang lahir dari 5 hari yang tak terlupakan. Dan begitulah akhir dari sebuah misi balas dendam, di mana 5 hari di dalam penjara mewah justru membuka pintu menuju kebenaran dan cinta yang tak terduga. Kisah Riana dan Arga mengajarkan kita bahwa terkadang kita harus terkurung bersama musuh kita untuk menyadari bahwa kita sebenarnya berada di pihak yang sama. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan penuh ketegangan ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mendebarkan? Saat mereka terjebak atau saat kebenaran tentang konspirasi itu terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya, subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.